RAB. RAB-nya 30 HOK, jangan juga 30 HOK di SPJ. Yang penting nilainya sama. 30 juta HOK-nya di RAB, 30 juta juga HOK-nya di SPJ. Walaupun pembagiannya tidak 30 orang. 30 orang 30 hari. Bisa saja 100 orang atau 200 orang dalam beberapa hari. Yang penting nilainya 30 juta sama dengan RAB-nya. Nah itu yang harus saya tekan, karena saya tidak mau lagi capek maka selalu bermasalah ini penjara yang sudah kesekian kalinya ini jadi tim ahli. Saya tidak enak juga dipanggil terus ke pengadilan, kepolisian, gara-gara sebenarnya mereka melakukan yang benar, cuma caranya salah. Mau nak kasih sesuai kan begini, itu membuat SPJ itu kaur keuangan biasa maunya di SPJ-nya, di RAB-nya 30 HOK. Nah, kita bikin juga 30 HOK supaya wow. Padahal bukan itu yang kami kejar sebagai pemeriksa. Nilainya cocok mikrop, tetapi ini orangnya ini ketika kami sampel misalnya Labacok tadi, kami minta Labacok 31 juta ya. Kami panggil mana atas nama Labacok. Pak Labacok betul-betul nama kita ini Labacok ya betul. Betul terima pada saat pembuatan lapangan ini 1 juta. Tidak, cuma 225. Salah kan? Padahal ada beberapa orang itu dari 100 orang ini ada 70 orang tidak diwawancarai karena tidak masuk dalam SPJ. Oke, sampai sini paham ya? Jadi saya wanti-wanti memang ini karena masih awal ini Pak Desa, jangan sampai terjerumus mendengarkan wejangan-wejangan dari teman-teman desa lain, karena kan banyak begitu. Saya sudah bilang sama Pak Kasat Reskrim, semua desa sama. Apa dibilang Pak Kasat? Ya, kami tahu sama. Ini cuma lagi sial. Nanti dilapor. Makanya ya, Pak Desa juga tidak ada masalah dengan warganya. Karena yang bisa menjadi masalah sebenarnya kepolisian semua tahu semua. Yang jadi masalah adalah konflik dengan warga. Kemarin itu dapat juga ya konflik dengan warga. Kemudian jadi pesan saya sebagai auditor, ya jangan terlalu memaksakan sama persis RAB dengan SPJ untuk item-itemnya. Yang penting sama adalah nilainya. Kalau dia dalam pekerjaan fisik, jadi kami periksa kalau pekerjaan fisik adalah nilainya sama, volumenya sama. Jadi ingat itu kalau kami sebagai pemeriksa, yang kami cari dulu, kami hitung dulu volumenya. Di RAB misalnya jalan itu 1 km, kami hitung dulu 1 km, betul. Kemudian nilainya lagi, kami hitung lagi. Nilainya sama-sama 100 juta misalnya, oke. Sedangkan untuk di dalam perinciannya, kami kan nanti lihat, nanti penjelasan sama Pak Desa, kenapa di sini dalam SPG tak 100 orang, sedangkan dalam RAB tak ini cuma 30 HOK. Ya begini Pak, memang 30 HOK perencanaan, tetapi pada saat kami mengerjakan, ini orang ketika melihat pekerjaan, warga desa tidak mau kalau dia tidak terlibat. Datang semua berbondong-bondong. Akhirnya kan 30 juta ini harus dibagi ke 100 orang. Tidak lagi 1 juta satu orang. Ada yang dapat 100.000, ada yang 150.000. Ya itu harus jelas Pak Desa dalam pemberian daftar HOK-nya. Supaya kita aman. Jadi aman Pak Desa. Kemudian masyarakat juga tidak kalau ditanya sama auditor atau inspektorat atau kepolisian tidak berbohong, karena jujur terima berapa Pak? 150.000. Oh ya betul 150.000 di sini. Karena ke depan itu pasti selalu dikejar HOK. Karena sudah satu terungkap tampak kurang, semua nanti desa yang dikejar salah satunya adalah HOK. Bukan lagi cuma berfokus kepada fisik. Jadi dulu kami kalau pemeriksaan paling fisik, oke. Jadi 1 km, lebarnya 2 meter. Misalnya bangunan, ada atapnya, ada ininya, ada terplaster. Nah, bendungan atau talud ya tingginya sekian, lebarnya sekian, ketebalannya sekian. Nah itu dulu. Tetapi karena adanya terungkap kasus seperti ini, ya semua orang yang ada di daftar HOK kami akan wawancarai sampel. Jangan sampai berbeda dengan yang Bapak tulis di SPJ. SPJ-nya 1 juta, kami tanya terimanya cuma 150 atas nama Labacok. Itu jadi masalah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi bagus kami wanti-wanti memang dari awal. Jadi begini Pak, kalau ada yang mending-mending Pak
Desa, kalau ada yang mending-mending, lebih baik lebih mending Bapak itu temuan fisik kurang dibandingkan temuan pembayaran kepada orang. Kenapa saya bilang begitu? Kalau temuan fisik Bapak kurang, kami bisa berikan waktu. Kami kasih waktu Pak Desa 1 bulan selesaikan. Pasti bisa. Tetapi kalau temuan orang kurang, sangat sulit Pak. Sangat sulit itu mengembalikan kepada semua orang membayar apa, itu sangat sulit. Tapi kalau temuan fisik yang kurang, itu gampang sekali. Paling kami auditor, paling Pak Desa, ini kita punya MCK tidak ada atapnya. Semua kasih atap, kamu kasih kami 1 bulan. Atau misalnya ini jalanan, ini kurang 500 meter, kami kasih waktu 1 bulan selesaikan 500 meter. Kan bisa. Tetapi kalau lain yang tertera di SPJ, lain juga yang diberikan kepada masyarakat, wah itu paling. Saya bilang kalau memang nanti kami temukan, lebih mending kami temukan itu kurang fisik dibandingkan kurang pembayaran. Oke? Sampai sini bisa paham ya? Bapak ada kepala dusun kan? Ya. Nah, kepala dusun lah nanti yang dicoba kepada desa. Kan setiap kegiatan ini pasti Pak dusun yang biasanya diberikan wewenang. Kamu nanti kalau pekerjaan ini kamu pegang uang, bagi-bagi ke masyarakat. Nah harus dijelaskan juga nanti ke masyarakat. Nanti kan pasti masyarakat bilang, woi, setahuku saya itu kalau wilayah 3 itu 100.000 1 hari. Nah jelaskan kepada masyarakat, itu 100.000 kalau Bapak kerja 1 hari. Nah kita kerja ini datang jam 10, pulang datang jam 9, kerja sedikit, pulang jam 10 makan. Tidak bisa kami kasih Bapak 100.000. Ya paling kalau Bapak kerjanya dari jam 9 sampai jam 10 ya gini, kalau 15.000 dikasih per hari. Datang lagi besok kasih lagi 15.000. Jadi 10 hari kerja baru bisa dikasih 150 atau 100.000. Tidak bisa 1 hari datang jam 9 petantang petenteng kerja sedikit-sedikit. Datang saja di situ merokok, pulang jam 10 jam 12 mau dikasih 100.000 1 hari, oh tidak bisa. Jadi Pak Dusun, itulah tugasnya Pak Dusun nanti dalam pekerjaan fisik menjelaskan ke masyarakat bahwa 1 hari itu adalah 8 jam, 100.000 boleh dikasih. Tapi kalau cuma mau dikasih 100.000 kerjanya 2 jam, tidak bisa. Karena itu menyalahi aturan. Oke, sampai sini bisa ya? Bisa ya? Karena ini kita ke HOK. Kita lanjut ke SPJ, kegiatan pertemuan atau rapat. Jadi kalau ada pertemuan seperti ini, ada SPJ-nya. SPJ-nya yaitu misalnya aplikasi keluar juga, misalnya ini peningkatan kapasitas, ada SPJ-nya, ada nanti SPJ makan minumnya, ada SPJ honor narasumber, ada SPJ misalnya kalau teman-teman aparat dikasih transportasi 10.000 ya, terima saja. Tapi akan ada SPJ-nya. Kemudian harus dipotong pajak. Pembayaran makan minum dibuat oleh KAUR Keuangan, daftar hadir peserta juga oleh KAUR Keuangan. SPJ pembayaran siltap dan tunjangan. Jadi ini ada juga SPJ-nya siltap dan tunjangan, yaitu kwitansi. Pak Desa, ini pembayarannya melalui rekening atau manual? Yang mana Pak? Pembayaran siltap, teman-teman. Kalau kau dan kasih rekening sama kepala dusun begitu. Oh ada ya. Jadi ada 2 jenis. Jadi antara siltap dan tunjangan, kalau dia sama juga tadi, kalau dia manual ya tanda tangan manual. Kalau dia rekening ya harus dicetak rekening korannya. Nah sekarang lanjut ke SPJ pembayaran honor untuk kegiatan atau honor pegawai tidak tetap. Ada itu juga di desa, ada namanya pegawai tidak tetap. Jadi pegawai tetap itu cuma aparat, kepala desa, sekdes, kemudian kasih, KAUR, dusun. Itu adalah pegawai tetap. Kalau pegawai tidak tetap, dia itu bunyinya bukan penghasilan tetap, dia bunyinya honor, maka dipotong pajak. Kalau siltap tadi tidak dipotong pajak, gajinya bapak itu tidak dipotong pajak, kecuali honor itu dipotong pajak. Siapa yang honor di desa? Pegawai posyandu, hansip, itu semua adalah pegawai honor di desa. Maka semua pembayaran tiap bulannya itu harus dipotong pajak. Beda dengan gajinya bapak ibu, tidak dipotong pajak. Kemudian apa buktinya? Yaitu kwitansi aplikasi dibuat oleh KAUR Keuangan, ampera honor,
Tidak ada prahormat, kemudian ada bukti potongan pajak PPh 21-nya dan ada SK-nya setiap tahun dibuat. Atau bisa dibuat per 5 tahun. Terserah Pak Desanya. Mau buat per tahun, mau buat per 6 bulan, terserah. Siapa tahu tiap 3 bulan mau ganti hansipnya, no problem. Itu adalah haknya Pak Desa. Atau tiap bulan mau ganti kadar posyandunya, no problem. Tiap bulan no problem, bisa. Pak Desa yang punya hak prerogatif mengganti setiap bulan, mau tiap tahun, mau tiap 5 bulan diganti itu kadar posyandu, no problem. Kemudian kwitansi di atas 5 juta, begini Pak Desa, kawan keuangan mana kawan keuangannya? Nah kita di atas 5 juta baru dikenakan materai, ditempeli materai 10.000 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 2 huruf G. Oke, kita selesai untuk SPJ. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke pedoman perpajakan. Ada? Pertama keuangan ini, keuangan sudah paham